Dua orang pendosa mengunjungi seorang saleh dan meminta nasihatnya. "Kami telah melakukan kesalahan," kata mereka, "dan suara hati kami terganggu. Apa yang harus kami lakukan agar diampuni?" "Katakanlah kepadaku perbuatan-perbuatan salah mana yang telah kamu lakukan, anak-anakku," kata orang tua itu. Pria pertama berkata, "Saya melakukan suatu dosa berat dan mematikan." Pria kedua berkata, "Saya telah melakukan beberapa dosa ringan yang tidak perlu dicemaskan." "Baik," kata orang tua saleh itu, "pergilah dan bawalah kepadaku sebuah batu untuk setiap dosa." Pria pertama kembali dengan memikul sebuah batu yang sangat besar. Pria kedua dengan senang membawa satu tas berisi batu-batu kecil. "Sekarang," kata orang tua itu, "pergilah dan kembalikan semuanya ke tempat di mana kamu telah menemukannya." Pria pertama mengangkat batu itu dan memikulnya kembali ke tempat di mana ia telah mengambilnya. Pria kedua tidak dapat mengingat lagi tempat dari mana setengah dari jumlah batu yang diambilnya. Maka ia menyerah saja dan membiarkan batu-batu itu di dalam tasnya. Katanya, "Pekerjaan ini terlalu sulit." "Dosa itu seperti batu-batu itu," kata orang tua itu. "Jika seseorang melakukan suatu dosa berat, hal itu seperti sebuah batu besar dalam suara hatinya. Tetapi dengan penyesalan yang sejati, kesalahan itu akan diampuni seluruhnya. Tetapi pria yang terus-menerus melakukan dosa-dosa ringan dan ia tahu hal itu salah, akan semakin membekukan suara hatinya, dan ia tidak menyesali sedikit pun, maka ia tetap sebagai seorang pendosa. Maka ketahuilah anak-anakku," saran orang saleh itu, "adalah sama pentingnya untuk menolak dosa-dosa ringan seperti menolak dosa-dosa berat." Diceritakan oleh Tony Castle. Percaya kepada sesama. Seorang anak bertingkah laku tidak wajar di ruang kelas dan guru menyuruhnya menghadap kepala sekolah di kantor. Setelah mendengar ceritanya, kepala sekolah mengeluarkan sebuah buku catatan kosong dan menulis nama siswa tersebut pada sampul buku. Sementara ia menulis, ia mengatakan kepada anak itu, "Engkau belum pernah disuruh menghadap saya sebelumnya. Sekarang saya tidak tahu tentang engkau. Engkau mungkin anak yang baik. Sejauh yang saya kenal, anak-anak yang baik terkadang melakukan kesalahan. Sekarang dalam halaman pertama buku ini, saya ingin engkau menulis catatan kecil dengan pensil bahwa hari ini engkau disuruh menghadap saya, dan saya juga akan mencatat mengapa engkau disuruh menghadap. Sebagaimana engkau lihat, saya sedang membuat catatan ini dengan pensil dan saya tidak begitu memperhatikan kesalahanmu. Jika tahun ini engkau tidak disuruh kembali menghadap saya akan menghapus catatan ini dari buku, sehingga tak seorang pun yang akan tahu tentang kekilafanmu sekarang." Inilah suatu pelajaran tentang pengampunan yang tidak pernah dilupakan anak lelaki itu. Dan hal itu menghasilkan keajaiban, diceritakan oleh William Barclay. Siapa yang ada di surga? Beberapa tahun silam, seorang rohaniawan Anglikan, editor pada suatu surat kabar religius, menerbitkan sebuah puisi tersohor tentang almarhum Jenderal William Booth yang telah mendirikan Bala Tentara Keselamatan. Judul puisinya, "Jenderal William Booth Masuk Surga." Puisi itu membuat pelukisan sensasional tentang penyambutan yang gegap gembita yang diterima Jenderal Booth di surga dari para pelaku kejahatan, pemabuk, dan pelacur yang diselamatkan oleh Bala Tentara Keselamatan yang didirikannya. Puisi itu menimbulkan amarah besar dari jemaatnya, dan sang rohaniawan yang merasa terkejut atas reaksi itu hampir saja kehilangan pekerjaannya sebagai editor. Yang disanggah oleh para pembaca evangelis itu adalah keadaan surga. Sebagaimana dikatakan dalam puisi itu yang dihuni oleh para pemabuk dan pelacur yang bertobat. Bagi mereka, surga seharusnya tempat terhormat bagi orang-orang yang tidak bernoda dan yang giat beramal. Sekarang saya yakin mereka telah menerima ganjaran hidup mereka yang mengejutkan. Diceritakan oleh William Barclay. Berilah maka Anda akan diberi. Seorang Sikh bernama Singh bersama sahabatnya mengadakan perjalanan menyusuri bagian utara pegunungan India. Badai musim dingin bertiup menerpa mereka. Dalam kabut badai salju itu, mereka menemukan seorang pria yang sedang berbaring di pinggir jalan, tampak seperti mayat. Orang Sikh itu ingin berhenti dan memberi pertolongan, tetapi temannya menolak. Ia bahkan tidak mau berjalan sedikit lebih pelan. Orang Sikh itu memijit tangan dan kaki pria itu dengan sangat perlahan, mengikis salju dari tubuhnya, kemudian meletakkannya di atas bahunya dan menggotongnya dengan susah payah sepanjang jalan.
Kehangatan tubuh orang itu ditambah dengan kehangatan tubuhnya sendiri menghasilkan daya hidup yang lebih besar pada keduanya, yang membuat mereka mampu bertahan menghadapi cuaca dingin yang membeku itu. Setelah 1 mil melangkah dengan susah payah, orang Sikh itu menemukan lagi tubuh yang terbaring di pinggir jalan. Ternyata orang itu adalah temannya yang tadi, yang telah mati beku. Ia seorang diri tidak mempunyai kehangatan tubuh yang mencukupi untuk melawan badai salju. Diceritakan oleh William Barclay. Allah membimbing kita. Seorang ibu dan putrinya yang berumur 4 tahun sedang bersiap-siap untuk istirahat malam. Si kecil takut akan kegelapan dan ibunya yang hanya seorang berdiri bersama putrinya mencemaskan keselamatan mereka. Ketika terlihat ada terang bulan di halaman rumah mereka, anak itu mengamatinya melalui celah jendela. "Mami," kata si kecil, "apakah bulan itu cahaya Allah?" "Ya," kata ibunya, "dan cahaya Allah selalu bersinar." Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah Allah akan memadamkan cahayanya kemudian pergi tidur juga? "Tidak, anakku, Allah tidak pernah tidur." Lalu dari kepolosan imannya sebagai seorang anak kecil, si kecil mengatakan sesuatu yang mengusir ketakutan ibunya. "Baik," kata si kecil, "selama Allah tetap menjaga, aku tidak takut. Seperti yang telah dikatakan para penyair dan pemazmur, selama Allah bertahta di dalam surganya, segala sesuatu di bumi terjamin." Diceritakan oleh William Barclay.